masalah ini. Ya, baik. Iya, terima kasih. Jadi kalau melihat saya sebagai perempuan penghayat kepercayaan ya pada khususnya gitu. eh, Kalau tadi dianggap rentan, ya sebagai perempuan ini ya, kalau saya rasakan sebagai perempuan dari lahir sampai sekarang, kemudian itu pun sudah merasa bahwa kita itu nomor dua gitu kalau dengan laki-laki ya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian sebagai penghayat juga kita hmm, apa eh, sering dianggap ini mungkin dipikirnya penghayat itu apa gitu kan. Banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa itu. Banyak masih stigma bahwa penghayat itu paranormal gitu ya, atau penghayat itu dukun, atau mungkin itu aliran sesat gitu kan. Jadi itu juga apa saja stigma itu membuat orang kalau tahu kita sebagai penghayat itu sudah agak curiga dulu gitu sebelumnya gitu, sebelum mengenal mungkin ya. Kalau sudah kenal mungkin lebih tahu lagi. Nah, uh, jadi ya kalau itu baru baru sedikit dua ya, belum lagi misalnya kalau misalnya ya sebagai perempuan dan sebagai penghayat, kemudian juga dia punya etnis misalnya Tionghoa gitu kan, lebih banyak, lebih minoritas lagi gitu kan. Jadi banyak, tapi kalau di saya ya saya rasakan di dua itu. Cuma gimana ya, kalau saya mungkin dari muda memang ini yang perlu juga bahwa sebagai perempuan juga seorang penghayat itu kita punya apa ya, kepercayaan diri yang lebih tinggi gitu, dan itu memang perlu diberikan sejak dini gitu dari orang tua, bahwa kita tuh perlu punya kepercayaan diri yang tinggi walaupun kita dianggap sebagai nomor dua atau sebagai rentan atau minoritas gitu ya, tapi tidak membuat kita itu menjadi rendah diri. Nah itu memang perlu penekanan. Jadi kalau melihat inklusi untuk perempuan penghayat sendiri, saat ini ya sudah mulai apa ya, sudah mulai ada orang-orang yang ingin tahu gitu ya, yang bisa menerima, apalagi dengan perkembangan media seperti itu. Jadi itu orang semakin banyak yang lebih tahu gitu. Cuma ya memang uh, belum lah kalau dirasa sudah maksimal, amat sangat belum gitu, karena ya itu kalau menurut saya kita tidak juga boleh menyalahkan dari masyarakatnya sendiri, tapi kitanya sendiri dari penghayat sendiri gitu ya, ataupun perempuan penghayat sendiri yang memang harus berani tampil, karena ya seperti kita ketahui sendiri memang secara budaya di Indonesia itu kan perempuan juga agama dan budaya itu kan menempatkan perempuan itu apa, tidak di ruang publik gitu ya. Jadi nah itu memang perlu perlu keberanian dari para perempuan, khususnya kalau saya penghayat apalagi gitu, untuk mulai berani. Sebagai perempuan aja belum semua perempuan di Indonesia ini yang berani menyatakan dirinya, dalam arti bahwa saya punya hak gitu ya. Saya punya pilihan hidup saya seperti apa gitu, itu belum semua, apalagi penghayat kepercayaan yang selama ini dianggap itu masih stigmanya tidak baik. Mau percaya diri mengaku sebagai penghayat itu tidak mudah gitu ya. Jadi itu yang perlu kita memang mulai apa ya, bangkitkan kesadaran itu kepada teman-teman penghayat perempuan juga, untuk bahwa kita berani muncul bersama-sama dengan perempuan-perempuan dari kalangan mana saja gitu ya, dengan latar belakang agama apa saja maupun latar belakang misalnya apapun itu, misalnya profesi gitu ya, profesi ataupun kemudian dengan eh, apa, segala sektor lah, dengan membuka diri bahwa kita seorang penghayat. Itu sebelumnya juga. Tapi kita sih sudah merasakan bahwa, atau mungkin saya sering bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang sudah terbuka ya cara berpikirnya, sehingga apa, menemukan gitu banyak yang bisa menerima gitu trait perbedaan ini gitu. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah yang mungkin agak pelosok, atau daerah-daerah yang mungkin mayoritasnya masih apa tuh, belum terbuka cara berpikirnya. Nah, itu yang memang perlu keberanian juga, walaupun keberanian itu harus tetap dengan kebijaksanaan buat kami, karena bagaimana juga kita kan harus menjaga intinya apa ya, keselamatan begitu ya, keselamatan dari si perempuan penghayat sendiri, atau
kan bisa saja dia sedang bekerja atau berkarir gitu ya. Nah, itu untuk membuka diri itu pun tidak semudah itu. Apakah ketika kita membuka diri, kemudian orang menerima atau atasannya menerima, kalau tidak itu kan membahayakan juga buat karirnya misalnya seperti itu. Ya, jadi ya seperti itulah kondisinya pada saat ini.